Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan soal nomor 1. Apa yang melatar belakangi munculnya paper tersebut dan terangkan secara detail dan buktikan dengan memberikan highlight pada teks pada paper. Baik, yang melatar belakangi paper ini ditulis untuk memperbaiki kekurangan algoritma Welder-Harrington yang bermasalah dalam memotong clipping yang saling berpotongan sendiri. Kekurangan utama ini dari algoritma ini adalah ketergantungan pada orientasi jam yang menghasilkan keluaran yang salah menangani poligon. Hal ini penting dalam grafik komputer modern. Poligon dan lebih kompleks seringkali perlu dipotong. Bukti dengan highlight dari paper. Yang pertama ini adalah problem Wheeler-Harrington algorithm list as clipping self-interesting polygon is not considered is Wheeler-Harrington algorithm and is also a mirror of this algorithm or new algorithm. A self-interesting polygon has been divided into non-self-interesting tensor and then perform the Wheeler-Harrington clipping algorithm on this polygon. Penjelasan masalah pendahulu. Dilanjutkan oleh di sini. The actual problem is that we can determine the extra clock orientation of a self-interesting polygon. And as Wheeler-Harrington algorithm is very much dependent of clock orientation, its produced Iron's output is case of self-interesting polygon. Soal nomor 2. Poin apa yang ditekankan pada paper tersebut? Tujuan paper tersebut untuk apa? Buktikan pula dengan memberikan highlight teks pada paper. Yang pertama adalah poin ini tertekankan pada kekurangan algoritma Wheeler-Harrington dalam memotong poligon yang saling berpotongan. Pentingnya mengatasi masalah ini, solusi yang diusulkan adalah memperbaiki algoritma dengan membagi potongan saling berpotongan menjadi subpoligon dan tidak berpotongan, sehingga memungkinkan penerapan algoritma dengan benar. Tujuannya adalah Paper ini adalah untuk mengembangkan algoritma yang dapat memperbaiki kelemahan algoritma Wheeler-Harrington, khususnya dalam menangani poligon kompleks yang saling berpotongan dan memastikan hasil potongan yang benar dan dapat diandalkan. Ini pada ini, sama seperti yang tadi, yang di penjelasan masalah. Clipping to the polygon is one of the important tasks in the computer graphic, and also be able to self-interesting polygon. Menegaskan bahwa potongan poligon adalah tugas penting dalam grafik komputer. Dan solusi ini diarahkan untuk menyelesaikan keterbatasan algoritma tersebut. Kesimpulannya adalah, untuk this algorithm, we can clip self-interesting polygon with all calculable both given ODD weeding rules and non-zero weeding rule. The most importantly though, this algorithm not only Wheeler-Harrington algorithm but also any algorithm that can clip a general polygon will be able to clip any self-interesting polygon. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebutkan kekurangan dari penelitian sebelumnya yang diterapkan pada paper tersebut.
Kekurangan paper ini menjelaskan beberapa kekurangan algoritma dari penelitian sebelumnya terkait potongan poligon. Berikut adalah poin-poinnya. Sutherland and Polygon algorithm. Kekurangannya adalah algoritma ini dapat digunakan untuk poligon sembuk yang versi algoritma. Kekurangan hanya dapat memotong poligon dengan clipper berbentuk persegi panjang. Green-Horman algoritma tidak dapat menangani poligon yang dihitung menggunakan aturan angka militan 00 atau non-zero winding rule, sehingga hasil yang salah tersebut. Yang keempat adalah algoritma lain-lain seperti Fate-Montani, Sankers, dan lain-lain. Kekurangannya tidak mendukung poligon saling berpotongan. Kesimpulannya adalah penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan dalam menangani poligon yang kompleks, khususnya poligon yang saling berpotongan atau aturan winding tertentu. Hal ini menjadi alasan utama pengembangan algoritma baru dalam paper ini. Terima kasih. Saya Muhammad Zion Oksanadani dengan NIM 2003-040124 akan melanjutkan presentasi review hasil paper dari teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan poin 4 dan poin 5 dari paper yang telah kami pilih, yaitu an extension of Wheeler-Atherton algorithm to cope with the self-intersecting polygon. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu metode apa yang digunakan pada paper tersebut. Metode yang digunakan pada paper ini adalah di sini tertulis yaitu metode winding number. Jadi winding number adalah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung berapa kali sebuah kurva mengelilingi suatu titik tertentu dalam ruang 2 dimensi. Dalam konteks paper, winding number digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu kontur merupakan bagian dari poligon utama atau lubang. Dan di sini ada penjelasan lebih lanjut untuk winding number. Di sini untuk winding number misalnya sama dengan 0, berarti titik referensi berada di luar poligon. Untuk winding number yang lebih dari 0, poligon melilit titik referensi dalam arah berlawanan jarum jam, yaitu counterclockwise. Dan untuk winding number yang kurang dari 0, poligon melilit titik referensi dalam arah searah jarum jam. Untuk perhitungan rumus winding number yang ini akan saya jelaskan pada poin selanjutnya. Untuk metode yang kedua yaitu axis crossing method. Pada axis crossing method yaitu ini juga merupakan konsep winding number yang menggunakan metode axis crossing method. Untuk menjelaskan kurva ini yaitu ini merupakan kurva poligon. Poligon tersebut memiliki simpul-simpul yang diberi label dari V1 hingga Vn. Arah panah simpul-simpul ini menunjukkan urutan untuk mengindikasikan bagaimana poligon tersebut diikuti atau dilintasi. Dan titik X pada kurva poligon ini adalah titik yang ingin kita uji apakah berada di dalam atau di luar poligon. Dan garis horizontal ini merupakan garis horizontal sumbu X positif yang tertarik dari titik X. Dan axis crossing metode ini melibatkan menghitung berapa kali garis horizontal dari titik X memotong sisi-sisi poligon. Dan selanjutnya untuk diagram-diagram di bawah ini, diagram yang pertama yaitu situasi vektor VI mengarah ke atas dan ke kanan, sementara vektor VI plus 1 mengarah lebih ke atas dan ke kanan. Interaksi yang terjadi pada diagram pertama yaitu garis yang menghubungkan VI dan VI plus 1 memotong sumbu X
dari atas ke bawah. Dan perubahan W-nya, karena lintasan ini memotong sumbu X ke arah atas, nilai W bertambah 1. Jadi W sama dengan W plus 1. Untuk diagram yang kedua, situasinya adalah vektor VI mengarah ke bawah dan ke kanan. Sementara vektor VI plus 1 mengarah lebih ke bawah dan ke kanan. Interaksi yang terjadi yaitu garis yang menghubungkan VI dan VI plus 1 memotong sumbu X dari atas ke bawah. Perubahan yang terjadi karena lintasan ini memotong sumbu X ke arah bawah, nilai W akan berkurang 1, menjadi W sama dengan W dikurangi 1. Untuk diagram yang ketiga, situasinya yaitu vektor VI dan VI plus 1 berada sepanjang sumbu positif, sumbu X positif. Interaksi yang terjadi yaitu garis yang menghubungkan VI dan VI plus 1 tidak memotong sumbu X, karena mereka berada di sepanjang sumbu X positif ini. Dan tidak ada perubahan karena VI dan VI plus 1 tidak memotong sumbu X. Nilai W tidak berubah. Lalu pada dua gambar ini, yang pertama yaitu yang fig A adalah aturan even out menunjukkan bagian dalam yang ini berdasarkan lilitan genap atau ganjil. Dan untuk yang fig B, aturan non-zero menunjukkan lilitan berdasarkan nilai absolut. Lalu untuk metode yang ketiga pada paper ini, yaitu algoritmanya. Metodenya adalah clipping polygon self-intersecting, yang memperbaiki kelemahan dari algoritma Wheeler-Arton dalam menangani poligon yang saling berpotongan. Algoritma ini membagi poligon yang saling berpotongan menjadi kloter-kloter yang tidak saling berpotongan. Sebelum menerapkan algoritma Wheeler-Arton pada subpoligon tersebut, untuk mengelola kontur lubang, algoritma ini menyimpan tepi-tepi yang bukan batas kontur lubang dari poligon yang baru saja dipotong. Gambarnya ada di sini untuk penjelasannya tadi. Jadi gambarnya ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terangkan flowchart atau alur penelitian pada paper tersebut. Jadi saya akan menerangkan flowchart atau penelitian pada metode yang ketiga, yaitu clipping polygon self-intersecting. Jadi saya sudah membuat flowchartnya. Flowchart yang pertama, urutan yang pertama yaitu input polygon. Jadi kita memasukkan poligon subjek dan poligon pemotong. Langkah yang kedua, identifikasi kontur. Membagi poligon yang saling berpotongan menjadi kontur non saling berpotongan. Langkah yang ketiga, kita tentukan orientasinya. Untuk menghitung orientasi jam dari setiap kontur menggunakan aturan winding number yang tadi telah kita bahas. Urutan yang keempat yaitu clipping menggunakan Wheeler-Arterton algoritma. Melakukan proses clipping dengan algoritma Wheeler-Arterton. Yang kelima, hapus tepi dalam kontur lubang. Kita harus menghapus tepi-tepi dari poligon yang baru dipotong yang berada di dalam kontur lubang. Yang terakhir, output poligon hasil clipping. Menghasilkan dan mencetak poligon hasil setelah proses clipping. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika teratur hitungan, terangkan bagaimana cara menghitungnya secara sistematis. Untuk perhitungannya, mungkin saya akan menjelaskan perhitungan winding number dan pemrosesan geometri kontur. Saya akan menjelaskan rumus winding number yang ini terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan catatannya. Yang pertama yaitu representasi kurva.
Jadi kurva C adalah lingkaran dengan radius 1 yang direpresentasikan sebagai rumus berikut ini. Langkah yang kedua, diferensiasi kurva. Hitung diferensi dz. Jadi seperti ini. Yang ketiga, integral garis. Integral garis untuk winding number adalah integral setengah dz dengan substitusi z sama dengan i derajat i per z sama dengan sama dengan 1, i derajat sama dengan min i derajat, sehingga integral menjadi integral setengah z dz sama dengan integral 2pi sampai 0 min i derajat dikali i derajat d derajat. Dan penyederhanaan integralnya menjadi seperti ini. Lalu langkah yang kelima yaitu faktor normalisasi. Jadi kesimpulannya, kurva C melingkari titik asal satu kali sehingga winding number adalah 1. Jika kurva melingkari titik asal lebih dari sekali, hasil integral dan winding number akan mencerminkan jumlah kali kurva tersebut melingkari titik tersebut. Untuk perhitungan selanjutnya, yaitu langkah-langkah. Tadi kan saya jelaskan penjabaran dari rumus ini. Selanjutnya untuk langkah perhitungan winding number, yang pertama yaitu tentukan titik referensi, yang kedua lakukan traversal pada kontur, yang ketiga hitung perubahan sudut, yang keempat akumulasi perubahan sudut, dan yang kelima hitung winding number. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara melakukan pengukuran keberhasilan metode pada paper tersebut. Jadi pengukuran keberhasilan metode pada paper ini terdapat pada bagian experimental result yang terbagi menjadi beberapa langkah-langkah. Jadi langkah yang pertama yaitu identifikasi kontur. Poligon awal ini terdiri dari beberapa kontur termasuk lubang-lubang. Garis putus-putus ini menunjukkan orientasi kontur dan hubungan antara kontur utama dengan lubangnya. Aturan non-zero winding rule diterapkan untuk menentukan apakah suatu kontur adalah bagian dari poligon utama atau merupakan lubang. Kontur dengan winding number tidak sama dengan 0 dianggap sebagai bagian dari poligon utama. Dan kontur dengan winding number sama dengan 0 dianggap sebagai lubang. Langkah yang kedua, yaitu langkah yang ini. Yaitu langkah ini bisa disebut dengan penyesuaian orientasi. Pada gambar ini, orientasi kontur diperbaiki di bagian ini. Kontur utama memiliki orientasi searah jarum jam. Kontur lubang memiliki orientasi berlawanan arah jarum jam. Penyesuaian orientasi dilakukan untuk memastikan pemotongan poligon berjalan dengan benar menggunakan algoritma Wheeler-Atherton. Untuk langkah yang ketiga yaitu pemotongan poligon. Di sini. Kontur poligon, subjek dan penjepit diproses menggunakan algoritma yang dimodifikasi. Gambar ini menunjukkan pemotongan secara bertahap. Garis-garis yang saling berpotongan dipotong pada titik potongannya. Kontur baru yang terbentuk mulai menggabungkan hasil potongan. Langkah yang kelima, yaitu langkah yang ini. Setelah pemotongan, tepi-tepi yang berada di lubang, tepi-tepi ini dihapus. Hasilnya adalah poligon yang telah terpotong tanpa bagian yang salah orientasi atau salah posisi. Lalu pada langkah 5 yaitu hasil akhir. Gambar terakhir ini menunjukkan hasil akhir algoritma. Poligon utama dan lubangnya diproses dengan benar. Tidak ada tepi atau simpul salah atau yang terlewat. Lalu untuk pertanyaan poin nomor 5 yaitu terangkan hasil yang didapat pada paper tersebut secara detail. Jadi hasil pada paper ini jelas berada pada bagian experimental result, di mana algoritma yang diusulkan diuji menggunakan contoh poligon yang kompleks. Yang pertama, rinciannya adalah yang pertama kemampuan menangani poligon yang kompleks. Hasil potongan-potongan ini menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan
berhasil menangani poligon kompleks termasuk self-intersecting polygon, poligon dengan lubang, dan non-zero winding rule. Hasil yang kedua itu keakuratan hasil pemotongan. Hasil visual pada langkah yang nomor 5 ini menunjukkan langkah-langkah algoritma dari identifikasi kontur, orientasi ulang, hingga pemotongan yang menghasilkan poligon akhir tanpa kesalahan. Orientasi kontur, poligon utama diproses dengan orientasi yang benar karena kita mengikuti langkah-langkahnya secara urut. Jadi, poligon utama diproses dengan orientasi yang benar. Lubang dipertahankan sebagai area kosong dengan orientasi yang berlawanan. Pemotongan juga tepat pada setiap simbol poligon yang saling berpotongan sesuai dengan titik perpotongannya. Tidak ada tepi yang hilang atau salah orientase. Yang ketiga, perbandingan dengan algoritma Wheeler-Aton. Keunggulannya memperbaiki kelemahan algoritma Wheeler-Aton dalam menangani poligon dengan orientasi salah dan menangani self-intersecting polygon dan poligon dengan rupa yang tidak dapat diproses dengan algoritma asli. Jadi kesimpulannya, algoritma yang diusulkan dapat menangani masalah yang tidak dapat diatasi oleh algoritma pemotongan sebelumnya, dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa algoritma ini efektif, akurat, dan dapat diandalkan untuk memproses poligon kompleks pada aplikasi geometri komputasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.